Etnobiologi merupakan kajian ilmiah yang mempelajari hubungan masyarakat dengan makhluk hidup, termasuk pemanfaatan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan etnobiologi dapat ditemukan pada pengolahan pangan tradisional yang diwariskan secara turun-menurun sebagai bagian dari budaya lokal. Salah satu bahan pangan hewani yang banyak dimanfaatkan adalah telur. Nah, salah satu contohnya yaitu telur asin. Nah, telur asin merupakan produk olahan telur yang umumnya menggunakan telur itik. Nah, yang diawetkan melalui proses pengasinan untuk memperpanjang daya simpan. Nah, selain memiliki cita rasa yang khas, telur asin juga mengandung protein sebesar 13,6% dan lemak 13,3%. Pada proyek ini, kami melakukan observasi dan wawancara di salah satu tempat produksi telur asin, yaitu Telur Asin Asap 5 Sekawan di kawasan Baturaden, Desa Kotayasa, Banyumas. Usaha ini telah memproduksi telur asin secara tradisional dan menjadi bagian dari usaha pangan lokal masyarakat. Halo semuanya, di sini saya sudah bersama ibu-ibu pengolah telur asin asap. Nah, di sini saya akan mewawancarai. Sebelumnya mungkin ibu-ibu boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nurlanti. Saya Somini. Tahun 2019 ya. 19. Mungkin bisa dijelaskan bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan telur asin. Kami ya mungkin ya bata ya. Terus garam udah 3 bahan aja itu. Sama air sedikit. Untuk proses pengasinan telur itu kan hingga siap dijual, itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau perendamannya 14 hari. Terusan kalau pengasapannya itu sekitar 4-5 jam ya. Ya kurang lebihnya. Apa sih yang membedakan telur asin asap ini dari telur asin asap yang lainnya gitu, atau keunggulan dari telur asin yang ibu buat? Lebih mantul. Lebih mantap. Ya, kan kayaknya misal kayak telur yang enggak diasap itu kan kayak lebih amis. Kalau ini kayak lebih apa ya? Smoky ya. Sangat gimana? Rasanya kayak untuk menghilangkan bau amisnya. Telurnya yang dari yang peternaknya sangkangnya kayak tipis, terusan misal lagi diasap seringnya ya ada retak gitu. Gimana ya, lebih luas lagi ya, lebih maju lagi, lebih terkenal, lebih terbesar, lebih sukses. Promosinya lebih diluaskan. Mungkin cukup sekian dari wawancara dengan ibu pengolahan telur asin asap yang berada di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Fun and fact, jadi telur asin itu punya sejarah yang sangat unik loh. Jadi menurut Kusuma Dinata dan Suma tahun 2023, telur asin dipercaya berasal dari masyarakat Tionghoa yang dipercaya sebagai bagian dari persembahan dalam budaya keagamaan. Dan perdagangan telur asin itu mulai berkembang sekitar tahun 1950-an seiring meningkatnya produksi telur dari bebek pelari. Tahap yang pertama yaitu pencucian atau pembersihan telur dari kotoran. Tahap yang kedua yaitu pencampuran semua bahan. Ada garam krosok, ada abu, dan serbuk bata merah. Setelah tercampur dalam wadah yang berbeda, telur direndam dengan campuran tersebut. Rendam telur sampai benar-benar tertutup oleh bahan-bahan atau campuran tersebut. Inkubasi telur selama 14 hari. Setelah 14 hari, telur dikeluarkan dari rendaman bahan-bahan dan dipisahkan di dalam wadah yang berbeda.
Masuk pada tahap keempat yaitu pencucian telur. Di sisi lain, siapkan tungku pengasapan yang dibakar dengan serabut kelapa dan di atasnya diletakkan pelepah pisang. Lakukan pengasapan selama 5 jam. Setelah 5 jam, telur pun siap untuk dikonsumsi. Menurut Kusuma Dinata dan Suma tahun 2023, telur asin memiliki berbagai manfaat bagi tubuh, seperti membantu regenerasi sel, menjaga sistem kekebalan tubuh, melancarkan peredaran darah, serta meningkatkan fungsi otak dan metabolisme tubuh. Dalam satu butir telur asin terkandung sekitar 137 kalori, 10,23 gram lemak, 1,08 gram karbohidrat, dan 9,51 gram protein. Produksi telur asin juga menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya hayati di lingkungan sekitar menjadi produk pangan bernilai ekonomi. Dan pengetahuan mengenai proses pembuatannya diwariskan secara turun-menurun dan tetap dipertahankan hingga saat ini sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Jadi telur asin itu nggak hanya jadi bahan pangan tradisional aja, tapi juga sebagai pemanfaatan sumber daya hayati yang bernilai ekonomi, budaya, dan etnobiologi. Dan melalui pelestarian usaha tradisional seperti ini, kearifan lokal masyarakat dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.